barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa dimanapun anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah ta'ala karuniakan kepada kita. Kita mendapatkan kemudahan untuk bisa melaksanakan majelis taklim yang tentunya kita berharap bisa memetik pelajaran faidah dari majelis ini, sehingga kita bisa nantinya lebih baik lagi menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita meminta kepada Allah semoga Allah ta'ala berkenan untuk mengkaruniakan kepada kita semuanya keikhlasan, karena kita sedang menjalankan ibadah yang mulia dan kita sudah memasuki hari mulia. Sudah pasti belum ini tanggal 1 Dzulhijjahnya besok? Sudah pasti? Sudah ada informasi atau belum? Sudah ada. Kalau seandainya memang benar besok sudah memasuki Dzulhijjah, maka berarti kita sudah berada di hari-hari tersebut, yang hari-hari merupakan hari-hari yang sangat istimewa untuk setiap kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk ibadah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengambil faedah dari kitab Tauhid, yang insyaallah pada runutan pembahasan kita sudah sampai atau menyelesaikan bab yang ke-28, dan insyaallah kita akan memasuki malam ini pada bab yang ke-29. Memang urutan bab ini tidak sebagaimana yang disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, namun kita berusaha untuk mengambil apa-apa yang beliau sebutkan dengan menggabungkan beberapa bab dalam satu pembahasan. Kita masuki pembahasan di bab yang ke-29, bab tentang sabar. Bab tentang sabar. Pembahasan pertama terkait dengan makna sabar. Terkait dengan makna sabar. Sabar maknanya adalah habsun nafs. Sabar artinya adalah menjaga diri, menahan diri, menjaga hati, anil jaza, dari berkeluh kesah, wa habsul lisan anit tasakhut, menjaga lisan dari mengatakan perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa habsul jawarih, dan juga menjaga anggota badan, anil maharim, dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, indal musibah, ketika sedang mendapatkan musibah. Ini makna daripada sabar.
juga dijaga. Namun sejatinya sabar itu memiliki makna yang lebih luas. Sabar itu maknanya lebih luas dari itu. Karena apa? Karena sabar ini mencakup 3 perkara dalam kehidupan manusia. Sabar itu cakupannya luas. Yang pertama, sekarang kita bahas yang pertama. Dan nanti akan jenengan petik hasilnya. Bagi yang belum punya, ya segera menikah biar bisa praktek hadis ini. Ya 7 tahun ke depan atau 8 tahun ke depan kan sudah mulai gitu ya. Kalau yang sudah, saya sudah anaknya sudah besar-besar, saat ya punya anak lagi, pengen praktek dulu salah gitu ya, sekarang punya anak lagi. Lah istri saya sudah tua Ustaz, apa orang sing nom? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Jadi kita tertuntut untuk memerintahkan keluarga kita untuk menjalankan salat dan bersabar dalam apa? Menjalankan ibadah yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan la nas'aluka rizqa. Allah memang memerintahkan kita untuk salat dan kita memerintahkan keluarga kita untuk salat, tetapi lihat Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan bahwasanya Allah enggak butuh kepada hambanya. La nas'aluka rizqa, aku enggak minta rizki kepadamu. Allah memerintahkan sesuatu, Allah enggak butuh kepada sesuatu yang diperintahkannya. Berbeda dengan kita, kalau kita memerintahkan sesuatu kita butuh kepadanya. Kita memerintahkan seorang untuk menjalankan tugas, memerintahkan seorang untuk melakukan sesuatu, kita butuh kepada hal itu. Keumumannya seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah enggak butuh kepada ibadah dari hamba. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin muslimat, hadirin demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah yang kita contohkan salat. Demikian juga untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya perlu kesabaran ekstra. Kita harus benar-benar bersabar ketika menjalankan ibadah. Ibadah apa sih yang enggak perlu sabar? Semuanya perlu sabar. Kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah ini. Nanti ada ibadah kurban, perlu sabar apa tidak? Sabar. Harus berpisah dengan apa yang sudah kita usahakan 3 juta atau 3,5 juta, kita harus bersabar, nahan hawa nafsu kita. Keinginan kita mungkin ada beberapa hal, kebutuhan kita ada beberapa hal, kita tahan dulu. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bahwasanya kita memprioritaskan kehidupan akhirat, bahagia dalam kehidupan akhirat, itu prioritas kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada ibadahnya berupa apa? Berupa puasa, berupa sedekah, berupa ibadah-ibadah yang lain. Semuanya perlu kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah ini poin pertama. Di sana ada meliputi 3 perkara. Sabar dalam ketaatan kepada Allah meliputi 3 perkara. Yang pertama apa? Sabar sebelum melakukan amalan. Sabar sebelum melakukan amalan, yaitu dengan menghadirkan ikhlas dan membuang jauh-jauh unsur-unsur karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Jadi sebelum kita melaksanakan satu ibadah, kita tata hati kita. Kita tata hati kita bahwasannya dalam ibadah kita yang kita cari itu hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan yang lainnya. Yang kita buru, yang kita kejar adalah negeri akhirat. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan untuk mengejar, mencari sesuatu yang Allah Ta'ala siapkan berupa apa? Kehidupan akhirat. Kita cuma diperintahkan di dunia, jangan lupa. Artinya apa? Prioritasnya akhirat. Dunia cuma sekedar apa? Sekedar fasilitas untuk sampai kepada kehidupan akhirat. Ketika kita menjalankan ibadah, hadirkan keikhlasan. Hadirkan keikhlasan. Jauhi riya. Hindari dari memamerkan ibadah kita kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kemudian yang kedua, sabar ketika menjalankan ibadah, menjalankan amalan. Tidak lalai ketika sedang menjalankan ibadah tersebut atau amalan tersebut.
berusaha menghadirkan hati dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Salatnya hadir hati di sana, kemudian ketika sedang berpuasa juga hadir hati, kemudian ketika membaca Al-Quran, ketika menjalankan ibadah yang lainnya juga seperti itu. Jangan lalai. Kemudian yang ketiga adalah sabar setelah beramal. Sabar setelah beramal atau setelah selesai dari satu ibadah. Tidak takjub dengan kemampuan diri, tidak takjub dengan apa yang sudah bisa dikerjakan, karena sesungguhnya takjub ini bisa membinasakan seorang, bisa menjadikan amal ibadah itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sabar dalam ibadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah ada tiga: sabar sebelum beramal, sabar ketika beramal, dan sabar setelah beramal. Kita lanjutkan sabar yang kedua, yaitu sabar untuk tidak berbuat maksiat. Sabar untuk tidak berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam dalam surat Yusuf ayat yang ke-33. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-33, ketika Nabi Yusuf dijebak untuk melakukan zina, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaihi, daripada aku memenuhi ajakan mereka. Penjara lebih aku sukai daripada apa? Aku harus memenuhi ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Jika seandainya engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang jahil. Karena setiap orang yang bermaksiat hakikatnya adalah jahil, tidak mau menjalankan apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejahilan. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, beliau digoda oleh seorang wanita yang cantik, punya kedudukan yang tinggi, dan punya segala-galanya, dan ada kesempatan di saat itu. Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau alaihi salam dari tipu daya wanita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika hati terpanggil untuk melakukan satu maksiat, berusahalah untuk menghindari maksiat tersebut. Karena sesungguhnya ketika seorang sudah melakukan satu maksiat, maksiat-maksiat yang lain itu akan memanggil-manggil. Bagaimana seorang bisa melakukan A, B, C terus daripada maksiat-maksiat yang ada? Demikian pula ketika seorang menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya memanggil-manggil, pengen dikerjakan, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan diri kita semuanya dari maksiat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan kemudahan kepada kita untuk mengisi hari-hari kita, kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kesabaran ekstra, perlu kesabaran ekstra. Kita lanjutkan yang ketiga, sabar ketika menghadapi takdir Allah yang mungkin terasa menyakitkan. Sabar
dalam menghadapi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang terasa apa? Menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Fasbir li hukmi rabbika. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' minhum. Janganlah kamu ikuti orang yang berdosa, athiman au kafura, atau orang yang kufur di antara mereka. Jangan taati orang yang berbuat dosa, jangan ikuti orang-orang yang kufur. Taati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kesabaran. Seperti dalam kondisi di sebagian daerah yang Masya Allah luar biasa panasnya, bertepatan dengan bulan Ramadan gitu, Masya Allah, begitu berat bagi sebagian saudara kita yang mereka mengalami musim panas dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Demikian juga betapa beratnya sebagian saudara kita yang berpuasa hampir 20 jam atau bahkan mungkin 20 jam. Malamnya semua sangat singkat sekali. Di sebagian daerah seperti di Eropa beberapa waktu yang lalu, puasanya sangat panjang. Ketika berhadapan dengan ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang? Ya bersabar. Kalau seandainya nggak bersabar, mau pindah negeri lain, ya silahkan pindah saja gitu. Tetapi apakah semudah itu berpindah ke negara yang lain, ke negeri yang lain? Kan tidak. Terkadang kita mendapati rasa dalam diri kita terhadap apa? Tumpah darah kita. Negeri di mana kita dilahirkan kita begitu besar. Padahal negeri tersebut mungkin kita susah payah di dalamnya gitu. Tetapi untuk meninggalkannya berat. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi-kondisi tertentu kita harus bersabar untuk menghadapi apa? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang terasa berat bagi kita, terasa susah untuk kita terima. Dari 3 macam sabar ini, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang paling baik di antara 3 macam kesabaran ini? Mana yang paling baik di antara 3 macam kesabaran ini? Ini belum ada vouchernya, nggak tahu di mana nih. Ada vouchernya apa tidak ini? Saya mau tanya nanti. Nggak ada hadiah. Mungkin ada yang pernah mendengar penjelasan ini. Mana di antara 3 kesabaran ini yang paling baik? Ada yang pernah dengar penjelasan ini? Sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak maksiat, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin begitu menyakitkan. Ada yang pernah dengar penjelasan ini? Belum? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari 3 macam kesabaran yang tadi sudah kita sebutkan ini, dilihat dari keutamaannya, maka kesabaran yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, itulah yang terbaik. Sabar dalam ketaatan kepada Allah itulah yang terbaik. Kemudian setelahnya bersabar untuk tidak maksiat. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Urutannya seperti itu. 1, 2, 3. Namun terkait dengan pelaku kesabaran, orang yang bersabar itu
Bisa jadi orang yang mampu bersabar untuk tidak maksiat itu bisa lebih hebat, lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu kalau dilihat dari sisi kesabarannya ya. Menjalankan ketaatan kepada Allah itu yang terbesar. Namun bagi orang-orang yang bersabar, pelaku kesabaran itu terkadang meninggalkan maksiat itu adalah menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Hal ini dikarenakan apa? Kondisi setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi tantangan. Seperti kita mengetahui Nabi Yusuf alaihi salam yang tadi sudah kita sebutkan ayatnya. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau itu mendapatkan ujian yang sangat berat berupa apa? Wanita yang apa? Yang sangat cantik, punya kekayaan, punya kedudukan, dan tambah berat lagi dalam kondisi apa? Nabi Yusuf itu dalam kondisi apa? Seorang pemuda. Kalau seorang yang sudah sepuh, sudah kakek-kakek digoda dengan seperti itu, gimana Pak? Masih bisa terjerumus juga gitu ya. Lihat bagaimana beratnya Nabi Yusuf, pemuda sudah dalam kondisi terbaik gitu ya. Kemudian apa, dengan godaan yang begitu luar biasa. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi tertentu orang yang menghindari maksiat seperti Nabi Yusuf ini, beliau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Karena apa? Beratnya untuk menghindar dari maksiat di saat semacam itu. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Qaulul Mufid, di dalam syarah kitab Tauhid. Beliau menjelaskan apa yang tadi saya sebutkan. Dalam kondisi tertentu, bagi sebagian orang, bersabar dari maksiat itulah sangat baik, lebih baik daripada menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita setelahnya adalah beberapa keutamaan sabar. Beberapa keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji bagi orang-orang yang bersabar dengan keutamaan yang sangat besar. Di antaranya saya sebutkan di sini 4 keutamaan bersabar. Yang pertama, orang yang bersabar akan mendapatkan hidayah. Orang yang bersabar akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah melainkan itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah apa saja yang terjadi di langit di bumi pada diri manusia, semuanya terjadi dengan izin Allah, terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Yahdi qalbah, Allah Ta'ala akan berikan hidayah kepada orang tersebut. Yang dimaksudkan wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, apa maksudnya di sini? Yang dimaksudkan adalah orang yang bersabar menghadapi musibah. Barang siapa yang dia bersabar menghadapi ujian dari Allah, musibah yang datang dia hadapi dengan kesabaran, Allah Ta'ala akan berikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi maksud wa may yu'min billah adalah barang siapa yang bersabar
menghadapi ketentuan Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah dalam hatinya. Ini adalah keutamaan yang pertama. Kita lanjutkan keutamaan yang kedua dari orang-orang yang bersabar. Yang kedua adalah orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Masya Allah. Kalau ibadah yang lain mungkin 10 kali lipatnya, ada yang sampai 700 kali lipat. Sabar balasannya tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama menjelaskan terkait dengan ibadah puasa. Puasa itu pahalanya adalah di sisi Allah tanpa batas. Kenapa? Karena ibadah puasa itu mencakup 3 macam kesabaran yang tadi kita sebutkan, dalam ketaatan kepada Allah, menjauh dari maksiat, dan juga bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar akan mendapatkan balasan tanpa batas, disempurnakan balasannya tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya pahala dari Allah sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, Allah taala akan menguji mereka. Ujian yang ada dalam kehidupan kita itu merupakan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kita diuji karena memang Allah mencintai seorang hamba. Kemudian, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang hamba, jangan sampai kita murka dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kesulitan, dengan sakit, dengan ujian mungkin dari sisi materi dan lain sebagainya. Jangan pernah kita murka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada, yang harus kita latih adalah bersabar. Kalau bisa sampai kepada tingkatan ridha dengan ketentuan Allah, maka ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka baginya dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Faman sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka dengan ketetapan Allah, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang ketiga. Orang yang bersabar mendapatkan tanda kebaikan dari Allah. Jadi orang yang sabar itu orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Kalau Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, hamba tersebut akan dihukum di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk hambanya kejelekan, amsaka anhu bidzambihi, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan balasan untuk hamba tersebut hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah,
sampai Allah Subhanahu wa taala tunaikan pada hari kiamat kelak. Dikumpulkan, ditahan, hukumannya apa? Dijadikan satu kelak pada hari kiamat. Berbeda halnya dengan orang-orang yang memang apa? Yang memang dia itu dikehendaki baik oleh Allah. Diuji mungkin dengan hartanya, diuji mungkin dengan anaknya, diuji mungkin dengan apa? Sakit, dan juga hal-hal lain yang ada pada kehidupannya di dunia. Namun lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dia senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa auladihi. Akan senantiasa ujian itu datang dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, pada hartanya, pada anak-anaknya, hatta yalqallah wa ma 'alaihi khati'ah, sampai dia berhadapan dengan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu dia sudah enggak punya dosa sama sekali. Karena apa? Sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya, dengan ujian-ujian yang ada dalam kehidupannya di dunia. Kemudian yang keempat, sabar itu merupakan anugerah dari Allah yang terbaik. Sabar merupakan anugerah dari Allah yang terbaik. Kebanyakan di antara kita menyangka bahwasannya pemberian Allah yang terbaik adalah harta, sehingga apa-apa yang ditujukan adalah untuk mendapatkan harta. Kemampuannya, kemampuan berpikir, kesehatan dia digunakan untuk apa? Ngejar harta kebanyakan di antara kita. Namun ketahuilah, di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbaik kepada seorang hamba adalah kesabaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan yang lebih luas yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba melebihi apa? Melebihi kesabaran. Sabar itu adalah anugerah yang sangat besar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Tentunya bersabar itu adalah ada prosesnya. Bersabar itu ada prosesnya. Kita berlatih untuk bersabar dengan yang sedikit. Ujian dari Allah kita bersabar dengannya. Insya Allah juga kita akan bisa menghadapi ujian-ujian yang lebih besar ataupun yang lebih berat. Karena apa? Semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin terbebas dari ujian, tetapi ujian itu akan datang. Kadarnya itu sesuai dengan apa? Keimanan. Ketika iman seorang adalah kuat, maka istadda bala'uhu, akan bertambah ujiannya. Kalau seandainya agamanya, imannya itu lemah, in kana fid dinihi riqqah, kalau dalam agamanya, dalam ketaatannya itu ada sesuatu yang lembek seperti itu, ubtuliya ala hasabi dinih, dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka jangan pernah menyangka bahwasannya alhamdulillah selama ini saya sholatnya cuma sholat 5 waktu saja, tetapi nggak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong seperti ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salah pandang, itu kan ujian berat bagi seorang hamba. Salah menilai bahwasanya apa yang didapatkan dia sangka sebagai anugerah, padahal belum tentu apa yang dia dapatkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk bersabar, berusahalah untuk terus mengasah diri, melatih kesabaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.